Akhirnya kita pergi juga, akhirnya pergi saya tuh apa ini ngobrol di suatu tempat yang saya nggak bisa sebutin. Wow, di situ Bang, kalau Tempat apa itu? ya biasa lah tempat-tempat tepi pantai kayak yang di Oh, film-film gitu Bang. Iya, jangan jangan mikir yang ngeres-ngeres Bang. Iya. kayak mohon maaf kayak digagahi gitu nggak boleh. Siapa yang digagahi Bang? Oh, sih. Ngeri banget. Mana? Nah, itu nonton di mana, Bu? Nonton Apa? bareng pacarnya itu. Nonton apaan? Bokep itu. Enggak, saya maksud tuh waktu lagi boomingnya bokep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Waalaikumsalam dengan warahmatullahi saya wabarakatuh. Ale, si ganteng dari Bekasi yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Nah, teman-teman semua, kali ini saya telah kehadiran seorang narasumber yang katanya pada waktu itu dia digemari oleh tante-tante. Wow. Nah, penasaran kan pastinya teman-teman semua ya. Mari kita kenalan dulu sama narasumbernya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bang Tony. Ya, Bang Tony atau Pak Tony ya. Iya, Ya, terima kasih Bang Tony sudah hadir di studio iya. Jejak Backpacker. Lebih tepatnya ini di channel Ale Jejak Backpacker ya. Buat yang belum subscribe, subscribe sekarang juga dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng. Nah, Bang Tony, saya penasaran banget nih dengan ceritanya Bang Tony. Nah, katanya dulu itu lebih tepatnya tahun berapa sih, Bang? Kita tahun 90-an. 90-an. Nah, di tahun 90-an itu Bang Tony ini sempat kayak melakukan, mohon maaf kalau salah ya itu katanya kan Bang Tony ini disukai dari tante-tante atau dari cewek-cewek gitu kan waktu zaman masih muda ya. Iya. Waktu Bang Tony ini melakukan apa ya, ritual apa kayak gitu. Nah, lebih jelasnya mungkin Bang Tony bisa jelaskan dulu aja seperti apa sih kejadian awalnya itu kok bisa eh, ada tante-tante yang mau modalin Bang Tony ini. Silakan, Bang Tony. Iya. Jadi lucu-lucunya ada. Lucunya ya setelah saya sadar gitu ya, setelah saya berumur ini kok masa lalu saya kok begitu ya, lucunya ya kalau gitu kan. Awalnya begini Bang Ale. Saya kan seorang seniman pelukis ya. Mm. Nah, suatu kali saya tuh kenal sama seseorang yang sebetulnya dia tuh murid dari paranormal. Setelah kenal-kenal itu kami tukar alamat rumah. Akhirnya ya saling berkunjung itulah, muridnya itu sama saya kan. Saling saling tukar nama, tukar alamat rumah. Akhirnya suatu kali dia bilang, kayaknya lu mau nggak lu kenalin sama abang gua, dia bilang gitu. Kayaknya lu sejiwa deh sama dia tuh juga seniman gitu kan. Nah udah tuh Bang, akhirnya ntar kalau lu mau datang tanggal ini bulan ini ada acara, kebetulan lu main aja ke sana, dia bilang gitu. Nah pas seperti tanggal dan bulan yang ditentukan itu akhirnya saya main tuh Bang, saya sempetin kebetulan hari Minggu ya. Hari Minggu saya main ke rumahnya, tidak ngobrol-ngobrol sama gurunya langsung nih. Dia nggak mau disebut namanya, dia nggak mau disebut mbah atau apa, dia pokoknya panggil gua abang, dia bilang gitu. Mm. Panggil gua abang aja kayak biasa-biasa aja lah, dia bilang gitu. Terus saya cerita masalah, ya ngobrol masalah seni rupa. Akhirnya, lu mau nggak, katanya, lu tahu nggak kalau alam alam gaib itu lebih indah dari alam yang kita lihat ini, dia bilang. Loh, saya tertarik, masa sih, saya bilang gitu. Iya betul, kalau lu mau belajar gue bimbing, dia bilang gitu. Akhirnya saya belajar dong, otomatis aku pengen bisa gitu Bang, bisa ngeliat gitu kan. Nah udah pas gitu kita ritual, tapi aneh dari situ. Anehnya apa? Kok saya nggak bisa
Iya, cuman nggak bisa nembus alam itu, nggak bisa ngeliat, cuma dapat keheningan sama seberkas sinar gitu. Tapi eksesnya itu ke pengasihan, Oke. ke pengasihan. Jadi ya baik cewek yang mau sama saya, walaupun saya tuh nggak bilang cinta apa-apa gitu. Dia kayak tertarik aja gitu bang sama saya. Ya gestur tubuhnya kan beda, orang biasa-biasa aja sama suka kan beda kan kalau kita tahu kan. Betul. Nah, akhirnya saya ikut ritual itu dengan berpuasa, kalau bahasa kitanya itu berpuasa dengan tidak memakan, salah satunya makan beras yang ada unsur-unsur berasnya, terus ada unsur-unsur dagingnya, darah, itu nggak boleh. Akhirnya ya udah saya jalanin itu. Dan itu kalau berbuka, istilah berbuka puasanya itu cuma selebaran 2 kali Pak. Lebaran pertama sama kedua. Terus lebaran Idul Adha sekali. Udah itu istilah berbukanya. Tapi eksesnya setelah jalanin saya sekian tahun, saya jalanin pelan-pelan. Kok malah nggak sesuai sama yang saya inginkan gitu, bisa menembus alam kayak gitu. Akhirnya saya berhubungan lah dengan tante-tante. Saya disukai tante-tante lah gitu bahasa simpelnya, sama ada juga tante-tante ini janda, betul, single parent. Satu lagi juga ada tuh bang, orang Jawa Barat, orang Sukabumi, dia single parent juga. Terus ada satu anak ustazah dan satu lagi kakak beradik. Nah satu lagi ini ada orang Jakarta Timur yang akhirnya saya marry, saya kawin dia. Oke. Saya kawin ya sampai kita punya ini. Nah, saya cerita yang tentang yang menurut saya sangat berkesan ceritanya itu waktu saya sama tante-tante ini. Dia tuh emang nggak bilang suka sama saya, tapi apa aja dikasih bang. Apa aja saya nggak minta dikasih. Misalnya begini, waktu itu kan belum ada telepon kayak sekarang kan, saya masih main telepon koin. Nah suatu kali tuh dia datang ke tempat kerja saya, cuman dia ngintip surat bahwa saya disuruh datang hari ini jam segini. Ya nggak tahu maksudnya apa, saya datang dong. Akhirnya seperti yang tertulis di surat itu, saya datang ke rumahnya bang, terus ketemu, temenin tante yuk, tante mau beli ini gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu. Jalan saya tuh mobil bang, mobil pribadi, dia yang nyetir, jago nyetir loh, orang high dia, orang high dia. Jadi saya di situ di dalam mobil tuh saya agak minder ya. Saya ini kok kayak nggak pantas banget ya gitu. Kok nggak pantas banget saya. Akhirnya saya mampir di salah satu toko di daerah Blok M. Dulu namanya Pasar Kaget. Waktu itu tempat Iwan Fals ngamen itu. Sekarang nggak tahu Bang Ale mungkin tahu, di samping terminal itu. Blok M Square kalau nggak salah itu. Nah. Waktu saya dibeliin ini bang, yang harganya. Dibeliin jam. Iya. Tapi itu bukan yang itu kan? Bukan, udah ya. jual lagi bang, udah hilang itu bang, udah raib. Saya disuruh milih di situ. Oh mana yang kamu suka, dia bilang gitu kan. Saya bilang, tante, saya tuh nggak pengen apa-apa saya. Udah kamu mau apa, saya bilang. Akhirnya dengan sangat terpaksa, saya juga agak mau bagaimana supaya dia senang juga kan. Saya tahu dalam batin saya tuh, dia tuh ngajak saya bukan maksudnya mau nemenin dia belanja, tapi dia yang belanjain saya, mau belanjain saya. Akhirnya saya ambil 1 jam itu bang. Saya ambil, saya tunjuk, saya mau yang ini, saya bilang yang ini tante. Dia ambil, itu pun harus ada suratnya bang. Harus kayak surat resmi gitu. 2, berapa gitu harga jamnya. Sedangkan waktu itu saya kerja gaji saya cuma 75.000 sebulan. Otomatis saya pakai kan. Saya pamerin, saya pakai ke teman-teman nih di tempat nongkrongan. Saya kenal kan di daerah sana tuh, teman-teman saya kan baik-baik cukong tanah. Cukong tanah kan ngerti barang murah apa-apa kan. Barang mahal apa murah itu kan dia tahu.
Kaget ya saya pakai jam itu. Kaget ya. Lo dapat dari mana nih? Dia bilang. Ada, beli. Saya bilang nabung, saya bilang itu. Gila lo, dia bilang. Ini jam mahal ini, sekitar hampir 3 jutaan dia bilang. Waktu tahun 90-an bang. Mungkin sekarang harganya sekitar 10 jutaan lah gitu lah kurang lebih ya. Mungkin ya. Udah tuh, akhirnya saya jadi bahan pembicaraan di situ sama teman-teman saya. Ini anak gue tahu gajinya berapa sebulan, pakai jamnya gini dia bilang gitu kan. Udahlah, setelah itu ya kita biasa-biasa aja kita pakai kan bang. Nah suatu kali saya jam habis kerja istirahat nih, saya ini tante ini saya ini dulu dah, saya pinggirin dulu ceritanya kan. Saya kerja istirahat jam 12, makan di warung gado-gado waktu itu, makan warung gado-gado. Ada cewek anak SMA, saya nggak tahu deh waktu itu dia belum tahu dia sekolah di mana, saya nggak tahu, pokoknya dia masih gadis gitu kan. Dia lagi pesan gado-gado gitu, saya bilang, doyan gado-gado juga nih gitu. Sambil saya liatin gitu, sambil senyum gitu. Besok-besoknya nyalaminnya saya terus bang. Nyalaminnya ke tukang gado-gado itu, titip salam dia bilangnya. Padahal itu baru pertama kali ngeliat. Baru pertama kali kenal ya, baru pertama kali kenal. Ya karena dia sering salam ke tukang gado-gado gitu. Si tukang gado-gado itu, empok itu dia bilang gini. Ton, si itu pengen ketemu sama lu loh. Si itu yang kemarin tuh. Cewek, ternyata anaknya ustazah bang. Dia sekolah waktu saya tahu kalau dia tuh anak sanawiyah dia. Akhirnya kita ya sering ketemu tuh. Sementara hubungan saya sama si tante ini tetap berjalan. Biasa aja gitu saya jalanin, dan saya tuh nggak punya pikiran macam-macam. Sama si ini juga yang sebut aja namanya si ini ya, si Titin lah kita sebut namanya Titin ya anak ini. Saya sama Titin juga saya nggak anggap apa-apa, nggak spesial gitu awal perkenalan saya juga. Udah akhirnya kita sering berlanjut ketemunya di tukang gado-gado itu ngobrol-ngobrol biasa. Nggak pernah dibawa ke hotel atau ke rumah gitu, enggak ya? Itu kan pesan dari guru saya juga nggak boleh bang. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Kalau lo mau kawin, tapi jangan lo gituin, dia bilang gitu. Kalau lo gituin, apa yang lo pelajarin, apa yang lo jalanin tuh kembali ke nol. Malah gua nggak mau punya murid kayak lo lagi, dia bilang gitu. Oh gitu ya bang, ya udah. Akhirnya saya ya biasa lah kayak anak muda gitu bang. Cuman nonton bioskop, nonton layar tancap gitu. Waktu itu bener bang. Itu dia bener. Waktu itu ya itu, kalau nggak itu ke bioskop sih iya emang kalau saya pas gajian gitu kan. Tapi saya sih bukan nyombongin bang. Kalau kita nonton tuh lebih dia yang ngeluarin duitnya bang. Oh. Misalnya beli karcis gitu ya, saya belum ngambil duit, dia udah nyiapin. Ini buat beli karcis sih gitu bang. Kalau saya tolak ngamuk dia. Agak-agak kayak orang tersinggung gimana sih? Kayak orang tersinggung gitu. Nah, akhirnya kita berjalan tuh, ya kan? Berjalan sementara saya tetap seperti biasa, saya juga seorang seniman, kadang-kadang kalau ada order lukisan ya saya kerjain di samping kerja gitu kan. Kayak Bang Ale gitu kan suka nyambi-nyambi gitu kan. Ini sih sering datang ke tempat kerjaan bang. Waduh ngeri ya bang. Bawa makanan. Ya kalau masalah makanan itu saya tahu kan orang tuanya ustazah. Kalau setiap dia habis ceramah di mana kan pasti ada tentengannya dari yang manggil dia kan. Iya. Itu sampai nggak kemakan bang. Tempat saya dibawain. Akhirnya saya ke teman-teman saya oper tuh. Saya bagi-bagi ke teman-teman yang lainnya. Udah waktu itu ya. Ini 2 nih. Satu lagi nih tante saya kenal lagi sama anak baru kelas 1 SMA bang. Saya suka sama dia tuh karena anaknya alami banget gitu, nggak dandan aja cakep. Oke. Jadi itu kakak adik. Saya suka sama kakaknya. Tapi kalau setiap saya pulang apel tuh adiknya nyegat di tempat gelap. Misalnya saya pulang dari apel gitu, dari rumahnya lewat, di belakang dia nyegat dia, ngumpul saya. Tapi nggak bilang seneng apa enggak sih, tapi ya kayak orang seneng gitu, gimana sih? Bang Ale pernah ngerasain nggak begitu? Iya. Gitu. Ya cuma gitu doang, nggak minta yang lain-lain. Ya kalau saya mau Bang Ale. Oh. Tapi saya kan
agak jual mahal ya. Sayanya, Mm-mm. saya kan senang sama kakaknya. Oh iya. Iya, saya senang sama kakaknya. Iya, emang sih nggak beda. Cuman beda kalau kakaknya kan agak putih, rambutnya ikal gitu kan. Kalau adiknya agak hitam gitu. Tapi lebih tinggi adiknya, postur tubuhnya. Kayaknya kalau dilihat adiknya tuh lebih nggak sesuai sama umurnya. Umurnya segitu tapi bodinya bongsor gitu. Hmm. Nah, udah tuh bang, kita sama ini saya emang naksir nih sama anak ini, sama yang kakak adik ini, kakaknya nih. Gimana tuh nyebutnya saya nggak tahu lah. Udah kayak akhirnya kita sering apel setiap malam minggu. Ya begitu. Malah yang adiknya ini pernah nyarin saya bang di tempat kerjaan. Tapi itu kata teman saya, lo kemarin dicariin lo masih ini dia, si Anu nyariin lo. Siapa tuh saya bilang? Itu adiknya yang lo demenin, dia bilang gitu. Saya kaget. Nggak mungkin saya bilang. Udah. Terus saya pikir-pikir, suatu saat saya mesti tanya nih sama dia langsung. Kan saya apelin kakaknya tuh. Saya ngapel. Feeling saya dia nyegat lagi nih setiap saya pulang. Bener bang, Wale. Dia, lu kemarin ke tempat kerjaan gue, nyariin gue ya? Dia nunduk kayak gitu bang. Nunduk aja. Yang bener. Jawab dong. Iya, dia bilang gitu. Ngapain? Dia bilang gitu. Ngapain lu? Ada perlu apa? Dia pengen ketemu doang, emang nggak boleh dia bilang gitu. Ntar kalau empok lo tahu gimana tuh, dia bilang gitu. Enggak, cuma pengen ketemu doang, dia bilang gitu. Kalau udah ketemu juga udah seneng. Saya kan malah dia bilang gini, saya kan udah sering ke sono, cuman baru itu aja kali ketahuan sama temen Mas, dia bilang gitu. Waduh, saya bilang. Wah, ngeri juga nih, saya bilang. Oh, besok-besok kalau kesini ajak empok lo ya. Gue ngeri lo, saya bilang. Saya takut dia ketemu sama anak ustazah itu bang, saya takutnya ketemu, saya takutnya gitu kan, timbul kelas nantinya kan. Nah udah tuh, yang dua ini nih, ini sekarang saya kenal lagi sama cewek orang Jakarta Timur nih bang, yang akhirnya saya merit itu. Iya, kalau itu saya anggap biasa-biasa aja awalnya, kita berteman, ketemunya waktu saya kondangan. Waktu itu kebetulan kita kondangan, ketemu, saya dikenalin, ya biasa-biasa aja. Seperti yang udah-udah, ujung-ujungnya pasti dia yang nguber. Itu udah feeling saya. Semenjak saya melakukan, apa istilahnya, tirakat itu ya. Belajar ilmu, apa itu, yang bisa menembus alam gaib itu. Saya yakin nanti juga dia benar bang. Surat datang kok dengan alamat kantor dari anak Jakarta Timur ini. Iya, saya sekali nggak saya balas, dia kirim lagi, minggu depannya kirim lagi, sampai kurang lebih dari 3 surat baru saya balas itu. Saya lihat tulisannya bagus amat nih cewek ya, saya bilang. Anaknya sih tekun ibadah, biasa-biasa aja lah face-nya juga, tapi ibadahnya saya tekun. Akhirnya saya balas, udahlah gitu kan. Ya akhirnya kita lanjut tuh surat-suratan tuh bang, masih berlanjut. Sementara saya sama tante-tante ini ganas ini bang, tante-tante ini. Ganas. Datang ke tempat kerja, nyariin saya. Dia bilang gini, saya pengen ngajak kamu ke suatu tempat, tolong sempatkan, dia bilang sempatkan. Ya saya bilang gini, tante saya bisanya hari Minggu. Waktu saya kan cuma hari Minggu, saya bilang gitu. Waktu itu kan Sabtu nggak masuk kerja bang, nggak ada hari libur bang, kantor bang. Akhirnya kita pergi saya tuh ngobrol di suatu tempat yang saya nggak bisa sebutin. Wow, di situ bang, kalau Tempat apa itu? ya biasa lah, tempat-tempat tepi pantai kayak yang di film-film gitu bang. Iya, jangan mikir yang ngeres-ngeres bang. Iya. di pantai, cuma di kita pantai, okay. Kebetulan dia punya anak asuh, anak istilahnya adopsi ya, baru gede gitu kan, anak laki-laki itu. Bukan anak perempuan, baru gede. Kita ngobrol-ngobrol di situ, itu udah kayak suami istri, saya salah tingkah di situ ya. Di pantai itu bang, nyender sini baunya kayak suami istri. Cuman
Iya di tempat umum itu. Nah di situ dia ngobrol mau beliin saya rumah tuh bang. Kamu, dia bilang gini, kamu selama ini tinggal di mana? Dia bilang gitu. Saya ikut kakak saya bilang gitu. Saya tinggal sama kakak saya. Kakak saya itu udah punya anak 2. Terus saya, sambilan saya tuh ya melukis, saya bilang gitu. Terima orderan lukis, foto, potret diri atau apa yang penting ya, pokoknya melukis lah saya bilang gitu, yang bisa menghasilkan. Itu sambilan saya bilang gitu. Kamu jadi selama ini masih ikut kakak ya, belum punya rumah sendiri ya? Dia bilang, iya, saya bilang. Mau nggak tante beliin rumah? Dia bilang gitu. Oke. Saya bilang, Ya mau lah gitu ya. enggak, Enggak. tante Bisa aja. Mana mungkin rumah itu kan harganya jutaan tante, mungkin ratusan juta ya. Kalau mau saya tante ambilin nanti di daerah Pesanggerahan, dia bilang gitu. Pesanggerahan tahu nggak bang? Tahu. Di mana? Di Jakarta Selatan. Iya. Nanti saya ambilin di sana kalau mau. Saya bilang. Aduh, saya bilang gimana ya tante ya, saya pikir-pikir dulu deh kayaknya ya. Saya pikir-pikir dulu. Kamu ini kata dia, kamu ini saya beliin. Oh orangnya ya kayak orang cerewet-cerewet tapi manja gimana sih bang, iya kan? Saya beliin gratis buat kamu, biar kamu tuh tidurnya jelas, tinggalnya jelas. Kalau kamu ikut kakak ipar kamu, kan otomatis mengganggu juga, mengganggu kakak kamu, nanti mengganggu aktivitas mereka begini-begini karena ada kamu jadi nggak jadi, dia bilang gitu kan. Iya benar. Akhirnya ini saya sih tante saya nggak menolak apa pemberian tante, cuman saya boleh nggak saya pikir-pikir dulu, saya bilang gitu. Ya udah, tante tunggu ya, saya bilang gitu. Itu waktu mikir-mikir dulu itu mikir apaan emang Pak Tony? Pikir-pikir dulu maksudnya saya ini Nggak bang, langsung menerima gitu. saya konsultasi ke guru saya. Oke. Saya bilang ini, saya manggilnya kan abang, bang. Ini ada orang yang kayaknya emang dia nggak pernah bilang sama saya suka, cuma kayaknya kan royal tuh, ngasih apa, walaupun saya nggak minta dibeliin ini. Ini terakhir dia ngasih rumah, nih ngeri saya nerimanya, saya bilang gitu sama guru saya. Nah kata guru saya gini, kalau itu sikap di ini aja, ambil sikap dulu, gue nggak bisa mutusin gitu. Sikap lu kayak apa sama tante-tante itu. Yang penting lu jangan ganggu yang satu itu, kehormatannya lu jangan rusak ya, dia bilang gitu. Oh iya, enggak, itu saya jaga itu bang, saya bilang. Saya kan pengen. Tapi kan kalau udah kayak gitu pas di apa namanya, maaf saya potong nih, Bang Tony ya. Kan diajak ke suatu tempat nih Bang Tony sama si tante itu. Itu cuma pengen ngobrol dan beliin rumah itu aja. Ya. Ya ada arah-arah ke sana sih, cuman saya nggak mau waktu itu diajak ke yang nginep 1 hari lah di suatu tempat gitu. Tapi saya nggak mau. Saya bilang, saya nggak biasa. Karena ingat pantangan itu. Iya betul. Tapi emang pantangannya nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak boleh, pacaran boleh tapi jangan dimakan. Pacaran lo boleh lo cewek lu ngasih apa aja lo ambil aja, kalau orang lu juga nggak minta terima aja, dia bilang gitu. Oh termasuk kayak mohon maaf kayak digagahi gitu nggak boleh? Siapa yang digagahi bang? Sih. Terima. Itu bang, nggak usah digagahi, kalau mau saya nggak usah diminta juga bang. Udah ngangkang. Ya, gimana sih kalau tergantung sayanya. Kalau saya mau ya. Tapi dia udah ada kayak menggoda gitu. Udah kayak suami istri bang, kayak duduk kayak Bang Ale gini, udah kayak suami istri gimana? Maksudnya Bang Ale udah berkeluarga belum? Udah. Gimana tuh tingkah laku istrinya? Ya kayak gitu aja. Manja, glandutan, ya gitu. Begitu. Tapi bisa Bang Tony menahan Bisa, itu semua? alhamdulillah sampai sekarang bang. Bisa. Sampai sekarang masih bisa nahan? Bisa saya. Kuat saya. Meskipun dia mohon maaf si tante-tante ini kan otomatis namanya tante-tante, boleh dibilang tante girang ya, kayak gitu ya kali ya. Ngeri juga ya tante girang, tapi orang yang baik-baik loh.
ya emang baik, tante kira tuh emang baik, tapi kan kita harus ada feedback Iya sih. ke si tante ini. Mm. Ya dia mau membelikan rumah, mau membelikan apa, mau memberikan jam tangan itu tadi segala macam barang-barang mewah, barang-barang yang kita suka gitu. Tapi kita harus memberikan feedback balik ke dia ini dengan salah satu cara karena kita nggak punya kan otomatis harga diri kita Ya, nih yang perhatian. kita serahkan gitu. Ya nggak munafik ya, mungkin di zaman-zaman sekarang ini banyak banget para brondong-brondong di sana mereka mengejar tante-tante hanya untuk mendapatkan uang dan jaminannya atau feedbacknya itu adalah harga diri atau badannya sendiri yang dia serahkan. Otomatis ya itu berhubungan intit Enggak, disensor. alhamdulillah. Saya bisa jaga diri karena hasrat saya pertama tuh pengen bisa yang satu itu, Bang. Bisa melihat itu yang tadi saya bilang itu. Tapi dia nggak minta. Enggak. Cuman gestur tubuhnya Oh, gestur tubuhnya kayak udah memikat gitu. iya udah. Kayak pegangan mesra Iya gitu. atau cium-ciuman gitu masih Ya, bisa ya. itu sih paling saya lakukan kalau saya mau pulang. Kalau saya mau pamit pulang, jadi saya pulang Pak, saya cium memang. Misalnya selesai pertemuan ini atau bertemu di mana, kencan di mana, pulangnya pasti saya cium memang. Itu nggak munafik saya. Emang diizinkan sama guru saya. Yang penting jangan Jangan disuntik. sampai suntik ya. Nah, jangan disuntik, jangan. Termasuk grepe-grepe gitu. Enggak, Grepe-grepe enggak? enggak. Oh, cuma ciuman aja. Cium-cium bibir aja enggak. Oh, tapi Mungkin kalau Bang Ale mungkin iya, kalau saya enggak. Mesti bisa. iya, saya iya. Karena saya itu hasrat saya tuh bisa melihat itu alam gaib itu, Bang. Saya pelajarin kan itu dari awal. Iya. Ini kan ekses deh ini. Oh, tapi kan nggak sampai melakukan hubungan itu tadi. Jadi kalau biasanya ya kalau kita buka-bukaan aja ya, namanya ini obrolan bebas ya teman-teman, harap maklum ya. Jadi kalau udah dewasa itu mendekati dewasa, pasti kan kalau kita pacaran gitu ada ciuman dan itu kemungkinan dari sebagian banyak orang nggak enak nih kalau hanya cuma ciuman bibir aja lumat-lumatan gitu. Pasti ada yang bermain nih. Ada. Seenggaknya kalaupun kita nggak melakukan hubungan terlarang itu, tapi ada yang main nih dari permainan jari gitu kan ada. Tapi ini nggak hanya ciuman aja. Yang main tuh tantenya itu ke saya. Kalau saya biasa-biasa aja cuma dia yang megang? Iya. Digini? Enggak. Oh, enggak. Ya cuman dari ya, dipegang-pegang gitu aja. Oh, masih di dalam celana gitu ya? Iya. Oh. Enggak lah, saya masih bisa jaga diri itu. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Ya sih emang apa namanya, tapi ya itu tadi ya kita hanya di sini apa namanya, ya itu jangan. Iya, jangan sampai lah kalau itu. Iya betul. Tapi namanya kalau udah kayak gitu kan setan dimanapun aja tuh udah langsung menggoda. Tapi terlepas itu tadi ya, nah apa namanya, kita namanya pacaran Pak ya, dan Bang Tony, namanya pacaran ya kita emang butuh sesuatu yang itu tadi gitu. Misalkan dia sekedar ciuman aja atau sekwilda lah kalau sebutannya kayak gitu ya. Nah ya syukur kita jangan sampai lah kita melakukan hal-hal yang di luar batas itu tadi, satu itu atau memecah keperawanan si tante. Tante mah udah nggak perawan ya. Perawan. Iya. Udah apa? Udah apa? Assalamualaikum. Iya, oke kalau kayak gitu Pak Tony ya, maaf nih Pak Tony, sama namanya kita nanya ya, jawab aja apa namanya yang di apa adanya gitu. Kalau emang enggak, tapi ya alhamdulillah saya bisa jaga yang satu itu, Bang. Karena hasrat saya bukan ke situ, itu kan cuma godaan waktu saya menjalankan ya intinya satu ilmu itu. kejeblos lah, taruh lagi dari ingin mempelajari ilmu yang apa namanya, pengen melihat alam gaib, malah jadinya ke sana. Aksesnya ke ilmu pengasihan gitu. Oke, paham. Nah, itu kan saya juga kan mikir, saya ritualnya aja nggak boleh makan beras, nggak boleh makan yang mengandung itu kan
bukan kerjaan mudah Bang Ale. Masa saya Iya. gara-gara cuman yang belahan-belahan gitu kita gagal. Iya kan? Saya mikirnya ke sana. Saya juga kan emang fokusnya ke sana itu bisa melihat yang indah-indah di alam gaib itu. Tapi kok larinya ke masalah ini, ke pengasihan ya. Ini saya mau apa ya? Mau apa? Buat mereka yang merasa punya ilmu-ilmu pelet gitu ya. Kalau saya nggak perlu pakai ilmu gitu malah. Jadi waktu saya sebelum mempelajari ilmu ini Bang Ale ya, saya tuh udah dipesan, ada omongan di suatu obrolan yang kebetulan waktu itu ada istrinya guru saya, istrinya si abang ini, bahwa lo jangan kaget, dia bilang gitu, tanda kutip ya. Lo jangan kaget kalau ntar cewek-cewek ngeliat lo tuh kayak mangga mengkel. Mangga mongkel. Siapa sih cewek yang gak suka mangga setengah matang? Kan enak dirujak. Petik mangga? Petik mangga. Kan enak dirujak mangga mengkel, masuk manis. Maksudnya gitu, ngemesin lah istilahnya, Ngemesin. Iya. Okay. Nah setelah saya melakukan sekarang itu saya baru paham maksudnya itu apa, itu peribahasa. Ternyata ya itu godaan itu cewek-cewek itu. Mangga mengkel ya. Kita ini dianggap mangga mengkel sama cewek-cewek yang lihat kita. Tapi mangganya sendiri nggak pernah dipetik ya. Nggak Enak tau Pak petik mangga. Iya. Seriusan. Iya, itulah kiasan yang mengartikan bahwa jadi perempuan tuh menganggap kita tuh kayak apa ya, kayak Arjuna lah apa gitu mungkin ya. Padahal saya orangnya biasa-biasa aja saya kan waktu itu. Cuman keahlian saya emang seni rupa. Oke, di lukis itu. Di seni ya. rupa itu emang saya baik yang kenal sebelum, tapi saya merasakan anehnya setelah saya melakukan ritual ini. Setelah saya ingin menembus alam gaib ini dengan tidak makan beras, tidak makan yang mengandung darah itu selama hampir kurang lebih 6 tahun Bang Ale. Dari tahun 90 sampai 96, pertengahan 97 kurang lebih itu. Nah udah setelah itu hubungan saya sama si tante-tante ini tetap berjalan. Saya kenal lagi janda nih Bang, orang Sukabumi. Oh, ini yang jadi calon istri? Bukan, lain lagi nih. Oh, lain lagi. Ini orang Sukabumi nih. Dekat rumahnya ya masih satu RT sama yang cewek saya yang kakak adik ini. Oke. Cuman lain agak jauh lah jaraknya gitu, tapi masih satu RT gitu. Ya itu kenal, ya janda baru ditinggal meninggal situ sama suaminya, belum lama itu. Suaminya meninggal kecelakaan, tapi cantik orangnya Bang, kulitnya putih, bener-bener itu. Iya. Itu juga agak-agak kayak tante-tante gitu karakternya. Agresif, Tante-tante yang mau agresif beli juga. rumah saya, agresif banget Bang. Iya. Itu kalau saya nggak datang gitu, saya juga kan ngapelinnya bingung kadang-kadang. Malam minggu, nih saya ngapelnya Bang Ale. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Apelnya? Iya. Tiga hari. yang diapelin? Iya. Dari 6, kalau yang di Jakarta Timur itu saya seharinya nggak jelas tuh. Yang akhirnya jadi istri saya. Itu nggak jelas itu apelnya kapan. Jadi saya mau ke sana nanti juga nggak parah lah istilahnya gitu. Oke. Nah, kalau itu kan tahun 90-an, Bang ya. Itu ada nggak sih kan beda nih ya kalau zaman saya atau zaman mungkin kalau Bapak ini berarti generasi apa ya? Apakah di tahun 90-an gitu? Enggak, kalau kita kan generasi X ya. Ada generasi X, ada generasi kalau yang sekarang ini milenial ya, milenial. Nah, itu kan kalau kayak zaman dulu itu ngapelnya itu gimana sih, Pak? Bawa-bawaan gitu nggak sih, kayak bawa martabak? Iya, pertama itu mah simbolik Bang, pertama kali doang. Oh. Kalau udah kenal udah baik enggak? Itu strategi aja itu buat apa istilahnya, ambil hati si camer calon mertua, itu aja sih. Kesono-sononya mah kadang-kadang enggak saya. Biasa-biasa aja. Yang penting kita sopan santun itu perlu dijaga. Itu Ya, aja tapi kan sih. kalau ngapel itu kan di ruangan tengah gitu ya. Iya, Di ruang tengah. di ruang tamu. Biasanya bapak ibunya suka jagain kayak gitu kan? Enggak. Cuman di warning jamnya aja. Oh. Ya, nggak boleh lebih dari jam 10 Kalau saya mah harus nunggu tuh. sampai pagi. Enggak.
Jadi nunggu orang tuanya masuk kamar dulu tidur. Terus ngapain? Ya grepe-grepe. Ya ampun. Iya kalau saya gitu. Itu nyari peluang ya. Nyari peluang, tapi Enggak. memang nggak melakukan yang kayak gitu ya. Oh, Namanya iya. kita pacaran ya perlu lah yang kayak gitu ya kalau menurut saya. Ya waktu itu kan saya akuin itu juga lagi lihat lagi buas-buasnya BF itu Bang, tahun 90-an. Hmm. Kalau tahun generasi ini pasti tahu tahun itu. Masih pakai Ketri apa? Video kaset. Ya. Nah, Oh, video ya apa yang namanya? kotak, Yang kotak itu ya. lagi garas-garasnya Bang. Mm-mm. Selain itu kan layar tancap waktu itu kan. Layar tancap itu kan waktu itu kan membuming banget di mana-mana. Nah, itu nonton di mana, Bang? Nonton bareng pacarnya itu. Nonton apaan? Bokep itu. Enggak, saya maksud tuh waktu lagi boomingnya Apa-apa? Bang Ale ngeres dulu ya. Iya. Aduh. Saya Bang Ale Memancing ya? Kalaupun Pertanyaannya selalu memancing kalau Walaupun saya. pacar saya waktu itu 4 gadis, dua janda, Hmm. saya masih bisa menjaga diri saya masalah itu, masalah kehormatan. Oh, alhamdulillah ya. Ya, tapi cium-ciuman biasa sih walaupun itu dosa saya anggap waktu ya saya salah. Cuman itu kan nggak boleh kalau belum dihalalin kan, ya, iya. Cuma gesek-gesek lah dikit. Nah, iya. Nah, ini yang kayak kembali ke cerita saya yang ke janda ini yang Bang Ale yang kedua ini, yang orang-orang Sukabumi ini. Ya. Ya. Itu waduh. Kenapa, Pak? Dia tahu saya punya hubungan sama yang kakak adik ini. Oh. Tahu oke. dia taunya tahu dia yang waktu saya apel dia bilang gini, lu Orang kemik. demenin anak situ juga ya, dia bilang gitu. Lu demenin anak ini ya, yang kakak adik itu ya? Enggak, saya bilang. Lu tahu dari mana? Saya bilang. Lu jangan bohong. Itu sambil ini saya Bang Ale. Sambil kayak ngerangkul saya gitu. Lu jangan bohong lu sama gua. Ganas itu Bang Ale. Main fisik gitu. Kalau ya untungnya saya sabar lah. Saya anggap mungkin dia cara dia manjanya begitu dalam hati saya. Cara manja dia begitu kali. Cara merespon saya mungkin begitu. Dia bilang, pokoknya gue pengen lu sama gue serius, dia bilang gitu. Jangan dibuat main-main. Nah lu kan baru tinggal laki lu, saya bilang gitu. Berapa bulan sih? 4 bulan kan kalau nggak salah suaminya itu meninggal. Nggak apa-apa, emang kenapa? Orang misalnya nih, laki saya meninggal kemarin, sekarang juga boleh kalau saya mau, dia bilang gitu. Emang boleh Bang Ari? Saya pernah tanya sama apa? Yang ngurus akad nikah di KUA tuh, petugas KUA, boleh begitu Bang Ale. Misalnya Bang Ale, maaf ya. Misalnya ada teman saya nih laki-laki istrinya meninggal kemarinnya, sekarang kawin boleh Bang Ale. Boleh itu kata Ustadz yang orang KUA itu, saya pernah tanya. Nah kembali ke status dia yang baru punya suami meninggal itu kan, ngeri itu Bang Ale. Lebih ganas. Tapi dia apa ya, kayak orang maniak gitu ya. Maniak seks. Iya, kayak ciumannya juga kayak, Gigit banget ya. iya itu bener. Oh. Suka banget nyumpang leher. Itu saya nggak suka itu. Lah, kan enak, Pak. Dracula, kayak Dracula malah ntar. Oh iya, ngeri kan itu diisep darahnya ntar gimana? Merah. Iya. Gitu. Udah tuh akhirnya sampai kurang lebih berapa bulan sih sama dia. Hampir lama juga sih, hampir setahun tuh sama dia ya. Sementara sama yang kakak adik ini juga masih jalan kita. Sampai suatu kali si siapa? yang kakak adik ini yang saya senengin, kakaknya adiknya juga mau ini. Serius sama saya mau ngomong. Dia bilang, "Mas, saya kan bentar lagi udah mau kelas 3 nih. Kelas 3 SMA," dia bilang gitu. Saya mau ya kayak orang-orang, dia bilang gitu. Maksudnya apa, saya bilang? Ya, Mas ngomong aja sama mama, dia bilang gitu. Oh, di situ dilematis saya Bang Ale. Ya itu kan godaan ya buat saya ya. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Karena saya kan saya juga secara nggak langsung yang mulain kan. Saya mikirin adiknya Bang Ale kalau saya jadian sama dia. Oh, oke.
Iya, saya pikir adik juga Ada yang senang. suka juga. Tapi ya. kakaknya dia ngomong begitu tuh belum tahu kalau adiknya juga senang sama saya. Saya bilang, lu pengen gue kawin sama lu, saya bilang gitu. Dia nggak bisa jawab sih, cuma manggut aja. Oh kalau gitu mau lu kasih gue waktu, saya bilang gitu. Gue juga kan pengen kayak orang-orang kayak seniman-seniman yang lain bisa memamerkan karyanya dengan dan nanti akan menghasilkan uang dan nama. Kalau ini Bang Ale mengenai seni rupa ya, saya agak melenceng ke jalur itu ya. Seniman lukis itu nggak hanya menjual karya kalau ingin menghasilkan uang banyak, jual nama juga lah. Harus sering pameran di mana pameran tunggal atau pameran gabungan. Nah nanti setahap demi setahap itu orang akan kenal, oh ini namanya ini bagus ini lukisannya ya. Jadi nggak hanya menjual karya lukis yang bagus kan itu Bang Ale. Gitu. Dia juga jual harus punya nama. Misalnya, oh ini karya Basuki Abdullah. Orang udah melihat namanya itu Bang Ale. Udah nggak lihat karyanya lagi, lihat namanya. Kayak pelukis Avandi misalnya. Orang udah nggak lihat karyanya, namanya lebih. Kenal kan Pak Avandi ya, yang pelukis Jogja itu, yang pelukis ekspirasi itu. Basuki Abdullah almarhum. Yang sekarang rupanya buat museum itu di daerah Cilandak. Itu mereka tuh udah selain menjual karya juga namanya. Oke. Tapi ini dari selama menjadi seni lukis atau pelukis ya, pelukis Pak Tony ini pernah terjual lukisan yang paling mahal itu terjual berapa? Saya sih klaster deh Bang Ale. Saya lebih dikenal di tingkat hanya kelurahan Bang. Oh nggak apa-apa. Siapa tahu kan dari penonton tadi seharusnya jangan pakai topeng kali ya, biar lebih dikenal orang. Gitu. Enggak. Karena ini sangat secret masalah berhubungan sama orang yang masih ada. Oh okay. Iya. Karena saya kan juga seorang guru ekskul ya. Oh guru ekskul. Guru ekskul apa? SD. Seni rupa. Oh seni rupa. Iya, guru seni rupa di suatu sekolah swasta di Jakarta Barat. Kenapa saya minta ini? Ya itu masalahnya itu juga iya, karena yang saya ceritakan itu juga ada hubungan sama yang masih hidup juga. Dan kebetulan dia juga suka cerita-cerita seperti ini, Bang Ale. Si yang ada berhubungan dengan saya ini. Oke. Nah, kita kembali ke hubungan saya sama gadis pacar-pacar saya ini ya. Akhirnya saya sama tante sama yang ini saya enggak nih, yang orang Sukabumi yang janda ini. Waduh ngeri banget pacarannya. Bubarin ya. Masih ngubar-ngubar. Pernah ketemu sama anak ini nih, yang anak ustazah di warung gado-gado. Nyariin saya pas saya udah jam istirahat masuk kantor, masuk kerja. Dia datang. Di situ masih ada si ini nih, cewek saya yang anak ustazah ini. Namanya Roh, saya ingat ya. Nama istilahnya Roh. Si anak ustazah ini. Nama depannya aja saya bilang Roh. Pernah ribut di situ. Akhirnya yang jadi penengahnya nih yang jual gado-gado itu. Saya tahunya kenapa pas besoknya saya ke situ makan lagi ceritanya yang tukang gado-gado ini. Oh, kemarin si Roh ambil ribut loh sama ini. Siapa kok? Itu anak janda yang baru meninggal kemarin 4 bulan yang lalu. Waduh, saya bilang, ngomongin apa tuh? Ya lu katanya punya pacar banyak sono kemari lu pacarin. Lu resiko lu sekarang begitu tuh, kata tukang gado-gado itu sama Empok. Itu langganan saya Empok itu. Gado-gadonya emang saya akuin enak itu. Hampir 1 minggu itu saya bisa 4 kali mampir ke warung itu Bang. Kalau makan siang. Udah cerita begitu, akhirnya udah saya putusin. Saya bilang terus terang, kamu tuh nggak sopan sama si jandanya ini, yang orang Sukabumi itu. Cara-cara kamu tuh nggak baik, nggak bagus, saya bilang. Nah, kalau gitu kita temenan aja ya, dia bilang gitu. Ngancem itu Bang Ale, ngancem ngeri dah ancamannya. Mau guna-gunain saya begini. Udah pas dia ngancem begitu saya ke guru saya, ke abang, saya telepon waktu itu masih telepon koin tuh.
saya telepon, saya bilang, bang saya ada masalah ini bang, kata abang saya nih, udah lo kemarin aja deh, besok jam sekian lu datang. Oh saya kerja bang. Ya udah lu pulang jam berapa? Pulang ke jam 4 lah, saya bilang, setengah 4 atau setengah 5, saya bilang. Ya udah lu kemarin ditungguin, saya bang. Kalau saya ceritain semua masalah itu, saya ceritain apa adanya. Terus kata abang saya itu, kata guru saya bikin nama guru saya abang aja ya, karena dia juga nggak mau dipanggil macam-macam bang, emang dia maunya dipanggil abang. Akhirnya, itu lu emang udah lo apain, katanya. Nggak saya apa-apain bang, sebenarnya sebatas pacaran aja, biar nggak saya apa-apain. Lu bener diancam begitu ya, udah tenang aja. Lu tahu nggak, dengan lu pantangan nggak makan beras, makan yang berdarah-darah itu, tuh ilmu gitu tuh kayak debu di badan lo, penangin hilang. Kadang-kadang debu nggak nyampe, ketiup angin nggak bakal kena digituin, sama dikasih motivasi gitu sama guru saya. Guru saya itu orang Banten, abang saya itu orang Banten. Terus gitu saya ngeri juga nih bang, maksudnya orang sono, saya bilang gitu, orang Sukabumi, saya bilang gitu. Terus gimana bang? Udah lu tenang aja, lu putusin, lu lupain aja. Ntar gua ini deh, gua bantu lo supaya gimana, dia supaya lu jauhi, dia jauh sama lu, jauh dari, ya maksudnya nggak berhubungan lagi sama lu. Gua lihat dari jauh, dia bilang gitu, kata abang saya itu. Ya udah, akhirnya saya tinggal bang. Bener bang, nggak akan nyari saya lagi semenjak saya ngomong itu. Saya tanya, kadang-kadang saya sama tukang gaduh langganan saya tanya, kok mana si Anu kemarin nggak kok? Enggak dia. Terus berapa hari kemudian saya tanya lagi, si Anu kemarin nggak kok? Enggak. Udah tuh aman saya. Akhirnya saya jalan mas ini. Kebetulan kantor saya sama yang kakak adik ini deket bang. Ya termasuk deket, tapi yang paling deket anaknya Ustazah ini. Itu deket banget tuh rumahnya sama tempat kerjaan saya. Jadi waktu yang sering datang nih anak Ustazah ini, yang namanya Roh ini. Waduh itu, saya sama dia apa ya, kalau saya ingat-ingat kesian. Kayaknya dia udah mentok banget demen sama saya, sementara sayanya kayaknya biasa-biasa aja. Malah yang orang jauh, orang Jakarta Timur yang dinikahin itu, terus iya. Yang cerita yang jadi istri itu sampai sekarang udah almarhum, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Dapat anak 2, yang satu keguguran, yang satu udah dewasa sekarang, udah kerja. Udah mendahului ya. Udah mendahului. Tahun 2013 yang lalu. Sakit. Ya sakit, komplikasi. Nah kita kembali ke ini ya, ke tante-tante yang ini ya, yang orang kaya itu saya bilang, bang kalau saya ke rumahnya aja, masuk gerbangnya grogi bang, grogi. Waktu itu dia rumahnya udah pakai pagar yang buka sendiri bang. Oh, udah canggih ya. Iya, daerah selatan bang. Daerah selatan kan rumahnya. Jangan-jangan ada makhluknya itu bukan. Bukan mistis bukan. Ya. Udah pakai apa, kayak radar gitu ya. Kadang-kadang, cuman saya bilang gini, kalau kadang-kadang dia pesen nih, misalnya dia ke kantor saya udah pulang, mungkin dia sengaja bang, si tante ini. Jadi dia ke kantor saya pas saya pulang, titip pesan sama yang jaga kantor. Udah akhirnya nanti saya telepon koin. Telepon koin waktu itu tahun 90-an masih koin tuh bang. Zaman intercom tuh, intercom bang. Ngalamin ya bang ya? Iya tahun itu kan. Saya telepon, saya buat janji. Saya bilang, tante, mungkin dalam minggu-minggu ini saya nggak bisa keluar dulu, saya bilang gitu. Saya ada orderan lukisan dari salah satu pejabat. Saya bohong, saya ngaku saya bohong. Saya cuman supaya nggak terlalu sering keluar sama dia itu bang. Itu saya jaga itu bang. Terus saya dapat order, saya bilang kebetulan nih orderannya bagus dari ya orang pejabat juga, saya bilang dari seorang pejabat. Jadi mungkin dalam 1 atau 2 minggu ini saya nggak bisa ketemu tante. Saya bohong gitu, bohong saya.
Jujur aja saya bohong. Cuman supaya menghindari itu. Dan ujung-ujungnya pas saya ketemu itu nunggu ini Bang Ale jawaban saya mau nggak dibeliin rumah itu. Akhirnya saya kan sebelumnya udah ngomong sama guru saya nih, sama si abang ini. Dia bilang itu keputusan di tangan lu, gua nggak bisa ikut campur. Gua tahu itu bukan lu yang mulain, gua tahu ini kan akses dari yang lu pelajarin ke sini aksesnya ini. Sebelumnya kan udah gue bilangin ini godaan semua ini. Tapi kalau orang kasih lu terima, tapi yang satu itu kalau dia ngasih jangan lu makan lu, dia bilang gitu. Maksudnya apa Bang Ale, ngerti nggak? Kesuciannya itu iya, jangan itu yang satu lu jaga tuh. Kalau sampai saat satu itu lu langgar, gue kecewa berat sama lu. Tapi gue yakin kayaknya lu orangnya beda, dia bilang itu. Kuat lu orangnya, dia bilang itu. Akhirnya ya udah saya bilang, tante, saya bilang gini, tante, dengan berat hati saya menolak pemberian rumah itu tante, karena apa ya, buat saya tuh ya berat aja menerimanya, saya bilang gitu. Saya tuh pokoknya usaha saya sendiri, dari hasil keringat saya sendiri, punya uang untuk beli ini, saya pengennya begitu, saya bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi ngomongnya kayak orang marah, nggak apa-apanya tuh kayak orang marah. Kayak marah, kecewa kayak gitu. Iya, mungkin begitu ya kan. Ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa, kenapa nggak bilang dari kemarin, dia bilang gitu. Kan kemarin saya ngomong tante, saya minta waktu karena ini sangat berharga sekali ini pemberian buat saya tuh. Saya tuh nggak pernah ngimpi gitu bisa kenal tante, terus tantenya sangat baik hati sama saya, udah beliin saya ini, beliin saya itu, pakaian segala Bang yang mahal-mahal tuh Bang Alek. Ya gitu, saya sih bukan nyombongin ya, kalau kumpul-kumpul sama teman-teman gitu, ini enak celana mahal loh ini. Oke, Jamnya jadi jam mahal ya. setelah itu Bang Tony sudah dan tantenya itu udah mengikhlaskan juga ya. Pelan-pelan bertahap Pelan-pelan ya, bertahap. bertahap saya ini. Emang kendali sebetulnya di saya Bang Ale. Betul. Iya, saya mau ngapain tuh saya ngendaliin. Walaupun saya nggak mulain saya juga. Itu kan ekses dari ritual yang saya jalanin. Oke. Selama saya nggak makan beras, nggak makan yang berdarah itu. Cuman yang satu ini yang saya bingung Bang Ale waktu itu. Yang kakak adik ini. Itu saya sama anaknya Ustazah itu. Sampai sekarang sih saya udah pernah waktu setahun yang lalu saya ketemu si Roh ini, dia udah punya anak 2, malah 3, maaf yang satu agak apa anaknya agak autis, yang satu yang pertama itu. Ya maaf aja saya ngomong apa adanya, tapi saya nangis waktu ketemu dia itu, sama-sama nangis gitu. Terus endingnya ketawa. Dia pernah ngomong begini, lucu ya kita dulu ya, dia bilang gitu. Lucu ya katanya. Oke. Iya. Nggak kerasa nih Bang Tony, udah mau 1 jam Ya. kita ngalor ngidul ngobrolnya. Terakhir mungkin Bang Tony ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Jadi setelah itu kan Bang Tony sudah clear semua nih sama wanita-wanita ini ya, dan akhirnya si tantenya lepas, semuanya juga udah putus, termasuk sama anak si Bu Ustazah ini. Iya. Lanjut Bang Tony akhirnya happy ending bersama Anak Jakarta Timur. Anak Jakarta Timur ini. Iya. Iya. Oke, itulah akhir dari sebuah cerita yang dibawakan oleh Bang. Bukan cerita, ini history. History ya, Iya, iya benar. story pribadi. Life story-nya dari Bang Tony ini ya. Iya. Terakhir Bang Tony mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi sedikit aja mungkin sebelum Ya, kita tutup. saya tambahkan bahwa hal-hal goib itu memang ada. Dan di luar nalar itu Anda sampean percaya atau enggak, itu ada sampai sekarang masih ada. Iya, masih sampai sekarang masih berlaku dan masih ada. Dan kalau menurut saya sih Bang Ale, dari histori saya ini ambil baiknya aja lah. Jangan ditiru. Saya pun pelajari ini karena ada unsur seninya awalnya. Nggak nyangka akan kesana-sana. Itu aja sih. Oke, Bang Tony, terima kasih nih buat waktunya. Iya.
Oke, Jebeker, itulah tadi obrolan cepot cerita on the spot bersama narasumber kita, Bang Tony. Buat kalian yang punya pengalaman menarik, unik, bombastis, mengesankan, silakan hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Dan jangan lupa juga subscribe dan aktifkan selalu tanda lonceng agar teman-teman semua bisa mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari Ale Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih buat waktunya. Sukses ya buat Bang Ale ya. Ya, sama-sama Bang ya. Saling doa deh. Amin ya Bang Tony. Tadi sumpah saya ada salah-salah kata, dimaafkan. Ya, namanya kita bikin konten ya. Apa yang saya tanyakan bisa dijawab atau enggak dijawab, enggak usah dijawab. Ya. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, Bang Tony ya. Saya juga minta maaf. Sampai jumpa.